Hai guys, kembali lagi bersama Cikinut. Kali ini kita mau nge-review ya, salah satu makanan Jepang nih guys. Dan ini menu utamanya dia itu adalah gyukatsu sama wagyu bowl guys. Jadi kita mau nge-review di Tetsujin. Ya ini letaknya ada di Jalan Pregolan ya guys ya. Dan ini tuh deket sama Sadang ya. Kalau kalian tahu all you can eat Korean yang barbekyuan, yaitu ada di sebelahnya itu guys. Untuk parkirannya sendiri menurut aku cukup luas ya untuk baik mobil sama motor. Jadi kalian kalau kesini jangan khawatir guys. Aksesnya gampang, parkirnya gampang juga guys. Oke. Langsung aja ya kita masuk ya guys ya. Let's go. Let's go. Ya. Lihat dulu ya. Ya. Jadi aku sempat baca-baca review orang di Tetsujin ini. Dia itu kayak benar-benar makanan utamanya yang paling favorit di sini itu adalah gyukatsunya ini guys. Jadi gyukatsu ini dia itu kayak ada tepung rotinya gitu guys di sekeliling dagingnya. Nah nanti itu ada kayak ini kayak hot stone gitu guys. Jadi kalian nanti bisa masak di atasnya. Jadi nanti kematangannya bisa sesuai keinginan kita guys. Nah guys, Guys. jadi makanannya udah datang nih guys. Jadi ini kita pesennya 3 ya guys ya. Kita pesennya yang ada di depanku ini adalah wagyu bowl. Yang di tengah ini guys, yang menu utamanya yang highlight itu ya adalah gyukatsu. Kita pilih yang ala carte, terus yang ukurannya yang besar ya guys ya. Jadi di depanku ini adalah saikoro karenya guys. Konjandut, mari makan. Nah ini Pak, mau nyoba yang mana dulu ini Pak? Langsung aja kita nyobain yang ini ya guys ya. Yang utamanya Ya, ya langsung ya. utamanya aja ya. Jadi kalau misalnya kalian pesen yang gyukatsu ini guys, kalian dapat potongan dagingnya itu 16 pieces. Kemudian itu ada salad kubisnya gitu ya guys ya, sama dikasih wasabi. Iya, wasabi. Nah, jadi dia ini ya, gyukatsunya itu kayak luarnya itu dibalut tepung gitu guys. Tapi kayak dagingnya itu belum matang sepenuhnya guys. Jadi nanti kita harus masak lagi di hot stone ini ya guys ya. Coba ya. Pak. Wow. Bunyinya guys, sizzling. Kertas. Dan ini kayaknya nggak usah kelama-lama ya. Soalnya kalau kelamaan nanti cepet matang gitu. Sama ternyata tadi itu kayak di bawahnya itu ada kayak gel biru guys. Awalnya kita bingung gel birunya buat apa ya? Ternyata itu yang dibakar ya guys. Kayak saya coba tak dengar ya guys ya. Semoga bisa. Wah, aku sudah mulai matang guys. Iya, cuma bentar doang ya. Jadi dia udah langsung matang. Dan ini tuh kalau dipegang tuh bisa mendal-mendal juicy gitu ya. Iya, juicy banget, masih fresh gitu dagingnya guys. Dan ini tergantung dari kalian masak ya, itu tingkat kematangannya. Jadi bisa kalian tentuin sendiri matangnya kayak gimana. Jadi jangan terlalu matang banget ya guys. Kalau terlalu matang tuh rasanya nanti bakal keras banget ya. Nah selain itu kita juga dikasih bumbunya juga guys. Jadi ada kayak merica sama garam gitu. Terus ada mayo yang wijen gitu ya. Terus sama nggak tahu satunya itu apa ya? Mayo juga ya kelihatannya. Wasabi. Wasabi tapi cair guys. Oh iya. Ini wasabi. Nah ini lemaknya guys. Beler. Lemaknya meler. Panas. Ini kayak gini guys. Jadi kita cobain dulu tanpa pakai bumbu, rasanya kayak gimana Setengahnya ya? doang ya. Coba tenang. Tambahannya sebuah dah. Panas. Nah jadi guys, kan aku tadi makan separohnya ya, dan ini tuh kerasa di dalam mulut itu terasa kayak dagingnya tuh melumer banget di mulut. Dan rasanya itu ada rasa manis dari dagingnya sendiri tuh ya. Juicy dagingnya tuh melumer banget, bener-bener enak tuh.
Karena dia daging, kemudian kan dia dibalut sama tepung gitu kan. Tepungnya itu nggak tebal gitu guys. Jadi luarnya itu crispy, tapi dalamnya dagingnya itu juicy di dalam guys. Jadi kayak gila sih ini kalau kalian lihat ya, dagingnya itu lemaknya itu marblingnya itu menggiurkan. Mantap ya, enak ini. Dan itu wih gila. Bener sih kata Pak Andrew ya, pasti gigit itu juicy-nya itu loh guys. Pantesan ya orang-orang kesini tuh sukanya makan yang gyukatsunya ini guys. Tuh. Aku mau lagi. Dan kita juga dikasih yang ini ya, kasih salad ya guys ya. Jadi ketika kalian udah makan rasanya terlalu banyak enaknya ya, kita bisa makanin saladnya supaya rasanya itu fresh lagi gitu. Benar-benar. Ini ya, ini kayak pengalaman baru banget buat kita ya. Pertama kali kayak makan gyukatsu gini guys, jadi kayak harus dimasak lagi di atas hot stone gitu ya guys. Baru pertama kalinya aku di Surabaya, rasanya cuma di sini aja ya rasanya loh ya guys ya. Tapi kalau misalnya kalian tahu tempat yang ada gyukatsunya gini juga, kalian bisa tulis di komen. Supaya kita juga iseng review rasanya lebih enak mana gitu kan ya. Sizzling. Dan menurutku ya, ini kalian beli yang ala carte, kemudian yang ukuran large dapat 16 potong, menurutku oke sih. Dan ini kayak dimakan buat 2 orang cukup sih guys. Sama nasi guys. Wow. Sekarang aku mau nyobain pakai bumbu sih guys. Tapi memang kalau misalnya dimakan gini doang sih sebenarnya kayak dagingnya sendiri tuh nggak terlalu ada rasanya ya. Tapi memang kayak ada rasa asli dari dagingnya gitu guys. Jadi kalau misalnya kalian pengen rasa-rasa tambahan nih, jadi kalian pakai bumbu celepnya aja guys. Oke. Wah. Pakai mayo wijennya dia tuh enak. Ya. Nggak sih, aku mau nyoba nih. Aku cobain. Enak loh. Bumbu wijennya ya, itu bikin rasa dagingnya itu lebih gurih ya, lebih crunchy gitu. Kalau dimakan rasanya lebih lonjok dan rasanya itu lebih bergejolak gitu. Kita nyobain yang wagyu bowl-nya guys ya. Oke, jadi kalau di wagyu bowl-nya sendiri guys, itu ada daging wagyunya sendiri, terus ada nasi dan telurnya, itu yang utama ya guys ya. Terus itu ada juga bawang goreng. Ada daun bawangnya ya? Ya, ada daun bawangnya juga guys. Nah tadi pas kita pesen makanan ini guys ditanyain, jadi tadi itu tingkat kematangan dagingnya seberapa sama tingkat kematangan telurnya mau seberapa juga guys. Jadi kalian bisa adjusting ya sesuai keinginan kalian. Guys, langsung aja ya kita cobain ya guys ya. Dan ini kayak dapat slice potongan dagingnya itu lumayan gede sih guys. Kalau tebal sih nggak terlalu, tapi dia itu tipis tapi gede gitu. Kita coba ya. Sama nasinya, gila ini dagingnya lebar banget loh. Kita ngambil satu nasi itu pasti dapat satu daging yang gede gitu plus telurnya guys. Telurnya ini menggoda banget sih. Yang omega 3 yang kuningnya kuning banget guys. Kita cobain ya guys ya. Cangkang. Daging, telur, dan nasinya kalau dimakan dipadu itu sebenarnya enak. Cuma rasanya itu juga kurang nendang sih. Menurutku ya ini mungkin karena dia itu masaknya itu enggak ada bumbu tambahannya sih guys. Kalau kita lihat di sini ya juga dia itu enggak ada bumbu yang itu loh guys, kayak misalnya teriyaki atau apa itu enggak ada guys. Jadi makanya pas makan ini itu kayak bener-bener rasanya itu pure daging sama gurihnya telurnya itu guys. Rasanya itu ya juga soft gitu loh. Enggak ada yang over gitu, enggak ada sih. Cuma ini enak dimakan dikunyah gitu enak sih. Tekstur dagingnya itu soft banget sih, aku suka, lembut gitu guys. Terus apalagi dikasih bawang gorengnya ya, itu gila, rasanya tuh enak. Tapi memang kalau telurnya sendiri ini beda ya sama telur-telur biasa ya. Jadi dia itu rasa telurnya tuh lebih dapet gitu loh. Lebih gurih, jadi lebih kayak gurih. dicampur, gila sih. Kalau misalnya kalian ngerasa ini hambar ya, kalau misalnya kalian pesen gyukatsu juga, kalian kasih kayak bumbu garam atau ladanya gitu sih kalau misalnya kalian ngerasa ini hambar ya. Yang ketiga ini kita cobain kare guys, karena tadi itu aku tergiur sama kare ya, karena aku suka sama kare, jadi aku pesen kare nih guys. Jadi saikoro kare ya. Terus Yes. kan di gambar menunya itu kan beneran dibuat kayak kotak tektu gitu ya. Terus tektu. dagingnya ada 9 ya. Tak kira itu cuma gambar aja guys, tapi itu beneran cuma dikasih 9 guys. Tak kira banyak ya. Tapi dagingnya sendiri tuh kalau dilihat itu gede loh Bu, gila. Ini
tebelnya itu mungkin bisa 1 senti ya. Hampir 1 senti nggak sih? Hampir 1 senti guys tebelnya ya. Jadi dagingnya tebal dan potongannya lumayan gede sih guys. Guys, kita coba guys. Kita coba. Cancang. Karinya kerasa, cuman dia itu nggak pedas guys. Jadi kayak misalnya kalau kalian makan di sushi itu biasanya kan pedas kan ya karinya. Ini nggak terlalu pedas. Terus dia itu karena saikoro ya, jadi kayak dimakan itu kayak mendal-mendal gitu guys. Nah tapi menurutku ya guys, menurutku kelihatannya kayak saikoro ini nggak cocok kalau sama kari sih. Menurutku saikoro itu memang cocoknya tuh kayak dia dibakar-bakar terus dimakan langsung gitu guys. Kayak highlightnya kalau saikoro dia itu kan ada lemaknya itu kan yang bikin enak itu. Tapi karena dia dicampur sama kari jadi kayak kurang gitu sih. Kalau menurutku sendiri ini karenya itu rempah-rempahnya itu dapat banget ya. Untuk rasa karenya sendiri itu kurang tajam sih menurutku. Harusnya rasa kare itu kan flavornya kan kuat banget ya Bu ya. Karenya sendiri. Tapi ini entah kenapa kok rasanya itu flavornya agak kurang. Untuk saikoronya sendiri emang waktu digigit itu mendal-mendal ya. Dan itu rasanya sebenarnya enak. Cuma pasti terakhir ketika kita gigit-gigit itu susah untuk hancurnya terakhir gitu ya. Oh ya tadi kita beli ini ya cranberry Yakult guys. Yakultnya di mana nih ya? Iya, nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Biasanya kan Yakult warnanya kuning gitu ya, putih Ya, tapi butek kita ya. itu belinya yang pitcher gitu guys. Dari langsung yang pitcher gede kayak gini. 1 liter guys. 2 liter nggak sih tadi? 1 liter. 1 liter ya? Kita cobain ya. Kita cobain ya. Ini lebih ke arah Yakult sing wortel ngono ya. Rasanya itu kental tapi nggak bikin enek gitu. Malah lebih kuat ke arah rasa buahnya gitu sih. Aku mau nyobain bakar lagi ya, soalnya aku penasaran karena dagingnya yang bakar-bakar ini itu jauh lebih berasa gitu guys daripada yang kare ataupun yang wagyu bol itu ya. Ternyata yang wagyu bol ini dia ada bumbunya juga. Cuma dia itu jatuh ke bawah yang ngecembeng. Oh. Jadi mungkin ini sayangnya ini sih guys, karena kan kita bakar-bakar di sini ya, kan nggak ada exhaustnya gitu kan. Jadi mungkin dia wanginya jadi agak berasa gitu, berkaput. Berkabut. Berasa di perhutanan Jepang gitu ya mungkin ya. Ya nggak gitu Bu. Lemaknya karena lumayan banyak ya guys, jadi kayak mencerah-mencerah ya. Dari tepungnya sendiri guys, itu ada ngasihin rasa asin gitu. Terus yang kedua, karena ini dipanasin, jadi juicy-nya dari daging itu bisa keluar, itu menyelimuti dagingnya sendiri. Jadi itu yang ngasihin rasanya tuh lebih nendang gitu sih. Jadi dari ketiga ini, menurut Ibu yang Ibu seneng yang mana Bu? Aku pasti ya nomor 1 gyukatsunya. Yang kedua itu yang wagyu bolnya, yang ketiga baru karinya. Kalau aku sih ya pertama pasti gyukatsunya sendiri ya, itu rasanya the best. Jadi yang kedua itu aku milih wagyu bowl, baru yang ketiga itu yang kare sih. Ya jadi ini kita udah selesai dan menurut kami ini makanannya itu bener-bener bikin kalian itu bisa apa ya, nyaman untuk makan gitu sih di tempatnya. Menu rekomendasi kita tetap ya guys ya yang gyukatsu ini. Jadi kalian kalau kesini coba aja gyukatsunya guys. Karena itu menurutku dari segi experience, dari segi rasa itu enak sih guys. Ya jadi sekian video kita kali ini. Jangan lupa untuk saksikan terus video dari Cikindot setiap hari Minggu jam 7 malam. Dan jangan lupa pencet tombol like, subscribe, dan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan video kita selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Cikindot. Bye-bye.